Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Kusuma Dewi, Kepala Sekolah Lazuardi Global Compassionate School. Selamat datang di Lazuardi, Experience Joyful Learning. Adalah tahun ketiga saya menjadi kepala sekolah di Sekolah Lazuardi. Sebelumnya, saya juga pernah menjadi kepala sekolah di SMP Lazuardi, Jakarta. Sejak tahun 2000, saya mengajar di sekolah ini, berarti tahun ini genap 20 tahun saya mengajar di Sekolah Lazuardi. Lazuardi adalah sekolah swasta yang berlokasi di Jalan Garuda Ujung 1, nomor 35, Gria Cinere, Depok. Lazuardi berdiri sejak tahun 1994 yang berawal dari sebuah kelas kecil di rumah pemilik Lazuardi, yaitu Ibu Lubna Assegaf. Sekolah Lazuardi adalah sekolah satuan pendidikan kerjasama, mempunyai visi masyarakat berbudaya luhur, berlandaskan kebajikan, welas asih, dan kebahagiaan spiritual. Untuk mencapai visi tersebut, kami rangkum dalam sebuah misi, menggali dan mengembangkan potensi setiap individu dalam menciptakan perbaikan kehidupan. Tidak terasa, hampir 2 tahun pandemi kita lalui bersama-sama. Di tahun awal-awal pandemi, kami berupaya untuk mencari strategi yang paling tepat dalam proses mengajar, sehingga kegiatan belajar yang dilakukan secara daring dapat berjalan dengan lancar. Untuk usia anak SD ini pasti merupakan tantangan sendiri. Alhamdulillah dapat kami lalui tantangan tersebut dengan kerjasama guru-guru dan evaluasi berkelanjutan agar dapat menghadirkan pelayanan terbaik dalam pengajaran di ruang kelas. Beberapa pengembangan yang kami lakukan di tahun ini, pertama adalah setelah kami menemukan strategi terbaik dalam pengajaran, kami melihat ada sebuah kebutuhan lain dari siswa, yaitu kebutuhan sosial emosional. Sehingga kami mencoba untuk memfokuskan program tahun ini kepada program pelayanan sosial emosional kepada siswa. Kegiatan sosial emosional learning ini kami lakukan dalam pembelajaran, dalam kegiatan keseharian di kelas, maupun kegiatan-kegiatan pengayaan lainnya. Contohnya adalah dalam setiap harinya di class time, guru akan merancang kegiatan-kegiatan yang membangun relasi dengan siswa. Salah satunya ada membiasakan siswa untuk berpikir hal-hal yang membahagiakan di setiap Senin gitu ya, lalu di setiap Selasa bermain kuis, setiap Rabu anak-anak akan menunjukkan talent-talent terbaik mereka melalui Lazuardi Got Talent, dan setiap Kamis kami memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca nyaring di kelas, dan setiap Jumat adalah Blessing Friday, di mana anak-anak secara bergantian menyampaikan hal-hal yang disyukuri dalam 1 minggu ini. Itu salah satu contohnya. Dan setiap hari kami memberikan waktu khusus kepada siswa untuk check-in dan check-out emosi untuk mengetahui kesiapan anak-anak belajar hari ini, karena kami yakini anak-anak yang siap, anak-anak yang bahagia akan lebih mudah mengikuti pembelajaran dalam 1 harinya. Karena kami yakini ketika guru dapat mengidentifikasi emosi Ananda setiap harinya, guru pun dapat melakukan intervensi terbaik. Jadi tahu mana anak-anak yang hari ini siap, bahagia untuk ikut belajar, atau masih ada masalah emosi yang guru harus ketahui dan melakukan pendekatan secara khusus. Pengembangan yang kedua adalah kami berfokus pada membangun keterampilan dasar untuk matematika dan juga literasi. Silakan Ren, teacher mute ya. Antartika dan Arktika. Terima kasih Rena. Oke, pertanyaan teacher adalah, Ren tadi kan sudah dibaca ya. Menurut Rena tadi dari hasil bacaan, Riang sebentar habis Rena ya. 1 menit lagi Riang, boleh keluar dulu sebentar Riang. Oke. 1 menit lagi ya. Oke. Nih, mengapa sangat sedikit kehidupan yang ada di Antartika? Mengapa nih Rena? Karena Karena apa Ren? Karena lupa
Gak apa-apa loh kalau lupa. Oke, terus yang kedua nih, apa saja yang bisa bertahan hidup di Arktika? Apa nih yang bisa bertahan hidup di Tumbuhan. Arktika? Oh, tumbuhan. Oke, terima kasih Rena. Sekarang teacher mau sama Riang ya. Ya, Kamu teacher. lanjutkan membaca di Google Classroom ya. Ya. Makasih. Literasi. Bye. Karena kami menyadari di usia SD fokus utama adalah bagaimana membangun keterampilan dasar matematika dan juga literasi kepada anak-anak sehingga dia nanti akan siap untuk menghadapi tantangan-tantangan materi selanjutnya. Nah, untuk itu kami mengembangkan budaya baca di mana setiap Rabu itu anak-anak diberi kesempatan untuk read aloud, dan juga di beberapa kesempatan kami mendesain sebuah kegiatan di mana anak-anak mendapatkan giliran gitu loh untuk membaca, untuk read aloud maupun think aloud. Jadi ini merupakan sebuah program khusus pengembangan di tahun ini terkait dengan literasi. Selain itu juga menyadari bahwa tantangan pandemi ini dalam proses belajar merupakan sebuah tantangan khusus ya, karena kita tidak bisa intens belajar dengan jam belajar yang sama seperti kondisi normal. Kami merasa ada hal-hal di mana kemampuan dasar ini harus dicermati oleh guru. Oleh sebab itu kami mengembangkan program MTSS, Multi-Tile System of Support, di mana guru-guru secara berkala melakukan screening kepada siswa terhadap kemampuan dasar membacanya. Apakah sudah sesuai dengan standar yang diharapkan atau belum? Ketika seorang anak belum mencapai standar keterampilan dasar literasi dan numerasi di kelasnya, guru akan melakukan intervensi secara khusus melalui kegiatan-kegiatan bubble coaching, yaitu kegiatan-kegiatan kelompok kecil, atau jika dirasakan strategi ini belum berhasil, maka akan berlanjut ke jenjang selanjutnya, yaitu pendekatan dengan lebih individu sifatnya. Pengembangan berikutnya adalah kami semakin meningkatkan kualitas kegiatan di kelas dengan menghadirkan guru-guru dari luar dengan program Meet the Expert, di mana anak-anak berinteraksi dengan guru-guru tamu, para ahli di bidangnya, untuk menambah wawasan siswa terhadap materi-materi yang sedang diajarkan melalui proyek. Dan juga kondisi pandemi ini tidak menghalangi siswa untuk berinteraksi dengan lebih banyak lagi audiens di luar sana gitu ya. Mereka berinteraksi dengan teman-teman dari sekolah lain, mereka berinteraksi dengan orang-orang dari negara lain gitu ya, karena kondisi pandemi ini membuka mata bahwa hal itu mungkin dilakukan, dan alhamdulillah kami lakukan di kelas dan anak-anak pun banyak mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, pertemuan tatap muka di sekolah. Sesuai dengan instruksi wali kota dan juga SK 4 Menteri, kami, Lazuardi, melaksanakan pertemuan tatap muka sejak pertengahan Oktober yang lalu. Sesuai dengan instruksi, kapasitas kelas adalah 50% dari jumlah siswa. Dan alhamdulillah kami melaksanakan itu 1 minggu sekali. Ini sebagai masa transisi di mana kami merasa anak-anak butuh pembiasaan membangun budaya protokol kesehatan. Sebelum anak-anak hadir ke sekolah, tentu saja kami telah melakukan persiapan yang matang. Yang pertama, kami telah membentuk Satgas. Dari sejak awal pandemi ini terjadi, kami sudah mempunyai Satgas sendiri yang merumuskan protokol kesehatan yang akan digunakan di Lazuardi. Lalu yang kedua, kami merumuskan hal-hal atau ketentuan-ketentuan yang harus diketahui oleh orang tua ketika mendaftarkan siswanya untuk hadir pertemuan tatap muka. Dan selanjutnya, kami melakukan sosialisasi kepada orang tua tentang apa saja yang perlu diketahui, protokol apa saja yang harus ditaati. Dan setelah itu kami membuka pendaftaran karena kami tetap memberikan kesempatan kepada orang tua untuk memilih belajar di rumah atau secara daring. Jadi pilihan diserahkan kepada orang tua. Alhamdulillah dari form pendaftaran yang kami kirimkan, sekitar 76% siswa SD Lazuardi memilih untuk belajar offline, atau kami sebut kegiatan PTM di Lazuardi ini sebagai Fun Learning Lazuardi. Apa yang dilakukan di Fun Learning Lazuardi? Siswa-siswa akan mendapatkan
mendapatkan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, karena kami tahu setelah 1,5 tahun belajar di rumah, mereka butuh adaptasi terhadap sekolah atau suasana sekolah kembali. Nah, selama 1,5 jam di sekolah, anak-anak akan mendapatkan kegiatan-kegiatan yang fun, yang terkait dengan pelajaran yang sedang dilakukan, dan tentu saja dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan. Fun Learning di Lazuardi yang pada saat ini kami terapkan 1 minggu sekali, insya Allah akan dikembangkan di semester 2 nanti. Tentu saja berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan yang kami lakukan saat ini. Demikian Bapak Ibu, sekilas tentang profil kepala sekolah dan juga program-program pengembangan di SD Lazuardi Global Compassionate School. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik itu mudah, mulai saat ini juga, tak perlu menunggu tua. Lazuardi 20, itu caranya. Loving, cintai bumi seisinya, altruism peduli tanpa pamrih, contentment menikmati yang ada, gratefulness bersyukur atas rahmatnya, fraternity kuat dalam persaudaraan, trust and truth dipercaya bilang yang benar, istiqomah konsisten dalam kebaikan, courage berani hadapi tantangan. Jadi baik itu mudah, mulai saat ini juga, tak perlu menunggu tua. Lazuardi 20, itu caranya.